Lembah Horor. Di Ngawi, ada warung rawon yang tak pernah sepi pembeli. Tapi menurut kesaksian seorang pegawai, rahasia ramainya warung itu bukan karena rasa, melainkan pesugihan. Ia melihat sendiri sang pemilik memasukkan celana dalam wanita ke dalam panci kuah rawon. Sejak saat itu, setiap mangkuk yang tersaji tak cuma berisi daging sapi, tapi juga tumbal manusia. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat, agar kisah ini menjadi pelajaran, bukan gangguan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah pesugihan warung rawon Ngawi, dapur kematian. Namaku Seno. Aku hanya seorang perantau dari Madiun yang nekat mencari kerja di Ngawi karena kepepet kebutuhan hidup. Tahun 2018, aku diterima bekerja di sebuah warung makan terkenal di pinggiran Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Kandangan. Nama warung itu Rawon Bu Marni, tempat yang selalu ramai, bahkan di tengah malam sekalipun. Aku masih ingat hari pertamaku bekerja di sana. Warung itu sederhana, berdinding kayu, tapi selalu padat. Bau kuah rawon yang kuat dan pekat memenuhi udara. Setiap orang yang lewat pasti tergoda mampir. Bu Marni, pemiliknya, adalah perempuan setengah baya yang kalem tapi tegas. Tatapannya tajam, suaranya berat. "Aku ora butuh wong pinter sen, aku butuh sing manut," katanya waktu wawancara. Aku mengangguk saja, belum tahu kalau kata manut itu akan jadi awal dari mimpi burukku. Hari-hari pertama terasa biasa. Aku membantu di dapur, mencuci piring, menyiapkan sambal, dan kadang membantu masak. Tapi ada satu hal yang langsung membuatku heran. Dapur warung itu selalu tertutup rapat. Tak ada yang boleh masuk selain Bu Marni dan seorang pegawai tua bernama Mbok Sarti. Setiap pagi, sebelum buka warung, mereka berdua akan mengolah kuah rawon di dalam dapur itu selama hampir 1 jam penuh. Dan anehnya, setiap kali pintu dapur terbuka sedikit, aroma aneh menyeruak keluar, bukan seperti bau bumbu, tapi seperti campuran besi karat, darah, dan sesuatu yang amis. Suatu malam, sekitar pukul 11, setelah warung tutup, aku disuruh membereskan piring. Bu Marni dan Mbok Sarti masih di dapur. Terdengar suara air mendidih dan percakapan pelan mereka. Aku tidak sengaja mendekat karena ingin mengembalikan baskom ke rak dalam. Tapi yang kudengar membuat tubuhku kaku. "Saiki nganggo sing abang, Mbok." "Wes Bu, sing iki durung tahu tak leboke. Muga-muga laris maneh esuk." Lalu aku mencium bau kain terbakar. Aku mengintip dari celah pintu, dan disitulah aku lihat Bu Marni sedang memegang sepotong kain kecil, seperti celana dalam perempuan, berwarna merah, sambil membacakan sesuatu seperti mantra. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam, dan kain itu ia celupkan perlahan ke dalam panci besar kuah rawon. Aku menahan napas. Tangan dan kakiku dingin. Panci itu yang setiap hari aku lihat, yang kuahnya disendok orang-orang, yang dipuji karena gurihnya luar biasa. Esok paginya, warung kembali ramai seperti biasa. Tapi sejak malam itu, aku tak pernah lagi bisa makan rawon buatan Bu Marni. Setiap kali mencium aromanya, aku hanya teringat pada warna merah kain itu. Dan suara rebusan yang terdengar seperti sesuatu yang sedang disucikan, bukan dimasak. Setelah malam itu, aku mencoba berpikir logis.
Mungkin aku salah lihat. Mungkin kain itu cuma bumbu pembungkus rempah atau kain saringan. Tapi rasa takut itu terus menempel di kepala. Setiap kali aku mencuci panci bekas kuah rawon, aroma anyir itu masih terasa. Seperti bau darah kering yang menolak hilang. Seminggu kemudian, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku sengaja datang lebih pagi dari biasanya sebelum Bu Marni dan Mbok Sarti tiba. Dapur masih gelap, tapi pintu belakang tidak dikunci. Aku masuk pelan-pelan, hanya dengan cahaya dari senter ponselku. Dapur itu ternyata lebih luas dari yang kukira. Ada 3 panci besar, 1 kompor minyak tanah, dan lemari kayu tua di pojokan. Di atas meja, kulihat beberapa bumbu dan wadah. Tapi yang membuatku berhenti adalah ember hitam besar di bawah meja. Iseng aku buka tutup ember itu, dan aku langsung muntah. Di dalamnya ada air kehitaman, bercampur benda-benda kain seperti potongan pakaian dalam wanita. Semuanya basah dan berbau busuk, beberapa bahkan seperti baru saja digunakan. Aku menutup ember itu cepat-cepat dan lari keluar, tapi tepat di pintu, suara dari belakang membuatku hampir pingsan. "Ngopo kowe mlebu kene no?" Suara berat itu milik Bu Marni. Wajahnya tidak marah, tapi dingin. Matanya menatapku tajam seperti tahu aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku gagap menjawab, "Saya cuma mau nyapu, Bu." Ia diam beberapa detik, lalu berjalan mendekat. Bau melati tercium samar dari tubuhnya, bercampur dengan bau minyak gosong. Tangannya menyentuh bahuku pelan. "Ojo sok penasaran nomor. Kadang rezeki iso metu saka perkara sing ora iso dijelaske karo akal." Aku hanya bisa mengangguk, tapi dalam hati aku gemetar. Hari-hari berikutnya jadi aneh. Setiap malam Jumat, Bu Marni selalu menutup warung lebih cepat. Ia akan menyuruh semua pegawai pulang, kecuali Mbok Sarti dan aku. Tapi aku dilarang mendekat ke dapur. "Bantu ngelap meja wae," katanya. Dari jauh, aku dengar suara seperti air mendidih keras, lalu gumaman doa atau mungkin mantra. Kadang terdengar suara perempuan menangis pelan, tapi samar, seperti dari bawah lantai. Aku pikir aku berhalusinasi. Tapi malam ketiga aku mendengar itu, panci besar di dapur bergetar sendiri. Aku ingat betul, waktu itu warung sudah sepi, hanya lampu neon kecil yang menyala. Panci itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Dan saat aku dekati, aku melihat gelembung besar muncul di permukaan kuah. Lalu ada sesuatu yang menyerupai rambut manusia mengambang sesaat sebelum tenggelam lagi. Aku mundur pelan-pelan, menahan napas, lalu lari keluar tanpa berpikir 2 kali. Sejak malam itu, aku tahu yang dimasukkan ke dalam kuah rawon itu bukan cuma kain dalam wanita. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang hidup atau pernah hidup. Aku masih ingat malam itu jelas sekali. Malam Jumat Kliwon, sekitar jam 11:30. Warung sudah sepi, semua meja sudah dibersihkan, dan pegawai lain sudah pulang. Hanya aku, Bu Marni, dan Mbok Sarti yang masih di sana. Aku sengaja tidak langsung pulang malam itu. Entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk mencari tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan setiap malam Jumat. Aku pura-pura membersihkan meja paling belakang, dekat dapur. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa mengintip. Dari dalam dapur, cahaya lampu redup berwarna merah menyorot samar. Bu Marni berdiri di depan panci besar, sambil membaca sesuatu pelan. Suaranya seperti mantra, tapi pelafalannya tidak seperti bahasa Jawa. Juga bukan bahasa Indonesia, lebih seperti bisikan lidah yang asing. Mbok Sarti duduk di lantai, menyiapkan sesuatu di atas nampan. Aku tak bisa melihat jelas,
tapi benda itu berwarna putih pucat dan panjang. Awalnya kupikir itu daging sapi mentah, tapi ketika Bu Marni mengangkatnya, aku baru sadar itu bukan daging biasa. Itu tangan manusia, kecil seperti milik seorang perempuan, masih lengkap dengan kuku dan gelang plastik di pergelangan. Aku hampir teriak, tapi langsung menutup mulut. Napasku tercekat. Aku mundur pelan, tapi lantai kayu di bawah kakiku berderit. "Sst, Ana Wong?" Suara Mbok Sarti pelan tapi tajam. Aku langsung sembunyi di balik rak piring. Jantungku serasa mau meledak. Dari dalam dapur terdengar langkah kaki pelan mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Beberapa detik hening. Lalu terdengar lagi suara air mendidih dan bisikan Bu Marni. "Wis, terus nowai, sing penting iso warek rohne." Aku menatap celah pintu lagi. Tangan itu dicelupkan perlahan ke dalam kuah rawon. Uap panas keluar, tapi di antara uap itu, aku seperti melihat bayangan wajah perempuan muncul sesaat di permukaan panci. Matanya melotot, mulutnya menganga seolah berteriak kesakitan. Suara tangisan samar tiba-tiba terdengar dari bawah lantai dapur. Tangisan perempuan, lirih bergetar. Aku perhatikan lantai dapur itu di salah satu sisinya ada papan kayu yang warnanya lebih gelap, seperti menutupi sesuatu di bawahnya. Esok paginya, aku pura-pura membersihkan dapur waktu Bu Marni pergi belanja. Aku angkat papan itu pelan-pelan, dan benar saja, di bawahnya ada lubang kecil menuju tanah. Dari dalam lubang itu keluar bau yang sangat busuk, seperti bangkai yang membusuk bercampur belerang. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah ada rambut panjang berwarna hitam keluar dari tanah itu. Masih basah, seperti baru saja dicuci. Aku langsung menutup lubang itu dan kabur keluar dapur. Sambil gemetar aku sadar, warung itu tidak hanya tempat jualan, tapi juga tempat memberi makan sesuatu. Dan setiap orang yang makan rawon di sana, mungkin ikut memberi makan sesuatu itu juga. Aku pikir setelah melihat lubang itu, aku bakal berhenti kerja. Tapi kenyataannya, aku malah tidak bisa pergi. Entah kenapa, setiap kali niatku untuk berhenti muncul, selalu ada sesuatu yang menahanku. Pernah suatu malam, aku sudah menulis surat resign, tapi saat ku taruh di meja dapur, tiba-tiba surat itu terbakar sendiri. Tanpa api, hanya berasap dan hilang, meninggalkan bau melati menyengat yang menusuk hidung. Sejak itu aku tahu, ada kekuatan yang menjagaku untuk tetap di sana. Hari-hari berikutnya, aku bekerja dengan rasa was-was. Bu Marni semakin sering menatapku dengan pandangan aneh, kadang dari jauh, kadang sambil tersenyum kecil. Setiap kali ia lewat di dekatku, aku mencium bau dupa dan tanah basah. Sampai akhirnya suatu sore, seorang lelaki tua datang ke warung. Wajahnya kurus, matanya sayu. Ia duduk di pojok, memesan seporsi rawon, tapi hanya menatap mangkuknya lama sekali tanpa menyentuh. Aku yang mengantarkan pesannya. Saat kutaruh mangkuk itu di hadapannya, dia menatapku dan berbisik lirih. "Kowe pegawai anyar tuh, hati-hati. Le, iki warung orang ngedol rawon tapi ngedol urip." Aku kaget, mau bertanya, tapi lelaki itu sudah berdiri. Ia pergi tanpa membayar dan meninggalkan sepotong kertas kecil di meja. Kertas itu kusimpan di saku tanpa sempat kubaca, karena Bu Marni sudah memanggil keras dari dapur. Malamnya, setelah semua orang pulang, aku membuka kertas itu di kamar. Tulisan tangannya bergetar, seperti ditulis terburu-buru. "Nang buri warung, ana makam tanpa nisan. Wong-wong sing ilang, disimpen nang kono. Ojo ngelawan Bu Marni,
Deweke ora dewekan, tanganku gemetar. Malam itu aku nekat. Aku ambil senter dan berjalan ke belakang warung. Di situ memang ada lahan kosong, ditumbuhi rumput tinggi dan satu pohon Kamboja tua. Di bawah pohon itu, tanahnya terlihat gembur dan sedikit lebih rendah. Aku gali pelan-pelan dengan tangan, dan di kedalaman kurang dari setengah meter, aku menemukan tulang. Bukan tulang hewan, tulang manusia kecil, halus dan masih ada gelang plastik di pergelangan tangannya. Gelang yang sama seperti yang kulihat di tangan yang dicelupkan ke kuah rawon malam Jumat lalu. Aku mundur panik. Tapi sebelum sempat lari, dari balik batang Kamboja muncul bayangan hitam berdiri tegak. Suaranya lirih tapi tajam menembus telinga. Wis ngerti saiki no, sing mangan rawon kene, kabeh dadi bagiane, kowe yo bakal dadi siji. Aku menatap ke arah bayangan itu. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah, dan rambut panjangnya terurai basah seperti habis disiram sesuatu. Bau melati makin kuat, sampai aku pingsan di tempat. Waktu sadar, aku sudah di kasur belakang dapur. Bu Marni duduk di sampingku sambil tersenyum. Ora usah mikir macem-macem nomor. Kowe tak anggap anak dewe. Dadi, manut wae yo. Sejak hari itu aku tahu. Aku bukan cuma pegawai, aku bagian dari perjanjian itu. Sejak malam aku ditemukan pingsan di belakang warung itu, hidupku mulai berubah. Awalnya pelan. Aku sering terbangun tengah malam karena mimpi aneh, mimpi tentang perempuan berambut panjang yang terendam dalam kuah hitam. Matanya terbuka, bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya tak terdengar. Kadang ia hanya menatapku, kadang menjulurkan tangannya ke arahku dari dalam panci besar. Setiap kali aku terbangun, bajuku selalu basah, dan dari hidungku keluar darah berwarna kehitaman, bukan merah seperti biasa. Pagi-pagi Bu Marni sering datang ke kamar dan menatapku lama. Wong sing kepilih, ora iso lunga, awakmu wes nyium ambu rawone, nomor, katanya sambil tersenyum samar. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu. Sejak itu, aku jadi lebih peka. Kadang, waktu melayani pembeli, aku bisa mendengar bisikan pelan dari panci kuah rawon. Suara perempuan, menangis, memohon, kadang marah. Tolong aku, sakit, panas. Mereka ngambil hidupku. Aku sempat menutup telinga, tapi bisikan itu tetap terdengar di kepala. Dan setiap kali Bu Marni datang mendekat, suara itu langsung hilang seketika, digantikan aroma melati dan wangi dupa. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku berjalan ke dapur sendirian, membawa senter kecil. Semua orang sudah tidur. Aku ingin membuktikan kalau semua ini hanya halusinasi. Tapi begitu aku nyalakan senter dan mengarahkan ke arah panci besar itu, aku melihat sesuatu bergerak di dalam kuah hitam. Pelan, berputar seperti pusaran air. Lalu muncul rambut panjang, diikuti ujung jari yang menggenggam tepi panci dari dalam. Aku langsung mundur, tapi senter jatuh ke lantai. Dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih memanggil namaku. Seno, koe sing sabanjure. Tanganku gemetar. Aku menyalakan senter lagi, dan kali ini panci itu diam. Tapi di lantai dapur, ada jejak kaki basah menuju ke arahku. Jejak itu kecil, seperti milik perempuan, tapi airnya hitam dan berbau amis. Aku lari keluar, tapi sampai di pintu, langkahku terhenti karena Bu Marni sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya merah seperti baru menangis atau tidak tidur semalaman. Wes wayahe, number. Kowe saiki wis dadi bagiane warung iki. Saben wong sing ngerti rahasia iki, kudun duwe tumbal. Aku tak sempat menjawab. Tiba-tiba tubuhku terasa berat. Mataku kabur,
Dan dari kejauhan aku mendengar suara rebusan air yang makin keras, seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam kepalaku sendiri. Sebelum semuanya gelap, aku sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang Bu Marni, tersenyum ke arahku. Sejak malam itu, aku tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat bayangan perempuan di antara kabut hitam. Rambutnya basah, meneteskan cairan gelap yang berbau kuah rawon. Ia menatapku dengan mata yang dalam dan kosong lalu berbisik, "Wayahemu wis jadhak seno." Aku pikir itu cuman mimpi. Tapi tubuhku mulai berubah. Tanganku sering gemetar tanpa sebab. Suhu badanku tidak normal dingin seperti es, meskipun aku demam. Kadang saat cuci piring, kulit tanganku terlihat pucat kebiruan. Dan kalau terlalu lama kena air, kulit itu seperti melunak dan mengelupas. Setiap malam Jumat, Bu Marni memanggilku untuk tetap di warung. Awalnya aku menolak, tapi setiap kali aku mencoba pulang, tubuhku berat seperti ditarik sesuatu. "Wis tak kandani, no. Awakmu wes nyatu karo warung iki," kata Bu Marni sambil menyalakan dupa. "Kowe saiki bagian saka rituale, ora iso bali dadi wong biasa." Malam itu aku dipaksa ikut ke dapur. Lampu utama dipadamkan. Yang tersisa hanya cahaya dari lilin merah di 4 sudut ruangan. Mbok Sarti duduk bersila di dekat panci besar, membaca doa dalam bahasa yang tak ku mengerti. Sementara Bu Marni membuka kain putih yang menutupi sesuatu di meja, dan di bawahnya ada foto-foto pelanggan, potongan rambut, dan potongan kain dalam wanita, semuanya basah dengan cairan hitam pekat. "Iki kabeh sing wis dadi jalan rejeki," katanya pelan. "Saben sing mangan rawon kene, nyumbang setitik uripe, lan awakmu, no, saiki dadi penjagae." Aku hanya bisa berdiri kaku. Lalu Bu Marni menyuruhku memegang panci itu. Kuahnya mendidih. Tapi ketika kulihat ke dalam, aku tidak melihat air. Yang kulihat adalah wajah-wajah orang yang sering datang ke warung mereka menatapku dari bawah. Mata mereka kosong. Mulutnya terbuka seperti menjerit dalam diam. Aku teriak, tapi Bu Marni langsung memegang kepalaku dan menekan wajahku mendekat ke panci. "Deloken no, iki sing maringi urip kowe. Iki sing jaga rezekimu." Aku mencoba melawan, tapi tiba-tiba ada tangan yang keluar dari dalam kuah itu, menggenggam pergelangan tanganku kuat-kuat. Dingin, licin tapi nyata. Dari dalam kuah itu, aku mendengar ratusan bisikan memanggil namaku bersahutan. Tiba-tiba kepalaku terasa berat, pandanganku gelap. Aku terjatuh, tapi sebelum benar-benar tak sadarkan diri, aku mendengar Bu Marni berucap pelan, "Wes, saiki dheweke dadi anake warung iki." Pagi harinya aku terbangun di kamar belakang. Bajuku kering, tapi di lantai masih ada jejak langkah hitam menuju dapur. Aku menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu berubah. Mataku tidak lagi sepenuhnya hitam di bagian putihnya. Muncul garis-garis merah, seperti urat darah yang bergerak sendiri. Sejak saat itu, aku bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar orang lain. Setiap kali ada pembeli baru datang dan duduk di kursi depan, aku mendengar suara halus berbisik di telingaku, "Singkui saiki gilirane." Dan tanpa kusadari, aku mulai ikut tersenyum. Senyum yang sama seperti Bu Marni. Sejak malam ritual itu, aku tak lagi sama. Setiap kali berdiri di belakang meja dapur, aku bisa merasakan sesuatu di dalam panci rawon itu hidup. Kuahnya tak lagi sekadar mendidih, tapi berdenyut seperti jantung.
Kadang kalau aku menatap terlalu lama, aku melihat gelembung besar muncul membentuk wajah-wajah perempuan yang sama dari mimpiku, menatapku seperti sedang menuntut sesuatu. Bu Marni bilang padaku, "Wis wayahe nomor. Kowe saiki dadi penjaga warung iki. Ora mung masak, tapi jaga keseimbangane." Aku tak tahu apa maksudnya. Sampai malam Jumat berikutnya tiba. Warung sudah tutup. Hanya ada aku, Bu Marni, dan satu pembeli yang datang terlambat, seorang sopir truk. Tubuhnya besar dan wajahnya lelah. Ia bilang kelaparan, memohon agar diberi semangkuk rawon sebelum lanjut jalan. Bu Marni hanya tersenyum, lalu berkata pelan kepadaku, "Iki giliran pertamamu, no." Aku tak paham maksudnya. Tapi saat ia menatapku lebih dalam, ada suara di kepalaku, lembut tapi mengerikan. "Pilih, deweke, utawa kowe sing dadi tumbal sabanjure." Aku menelan ludah. Tanganku gemetar waktu mengambil mangkuk dan menyiapkan rawon. Tapi saat kuletakkan mangkuk itu di hadapan sopir truk, kuah di dalamnya bergolak sendiri. Sopir itu sempat melihat ke dalam dan berkata, "Loh, kok ana rambut itu, Mas?" Sebelum sempat kujelaskan, tiba-tiba ia batuk keras dan dari mulutnya keluar darah pekat. Matanya melebar, lalu tubuhnya kaku, jatuh ke lantai. Kuah rawon di mangkuknya meluber dan mengalir arah dapur sendiri, seperti disedot oleh sesuatu dari bawah lantai. Aku hanya bisa berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tapi Bu Marni tenang saja. Ia menatapku, tersenyum, lalu menepuk bahuku. "Wisno, saiki awakmu wis sah. Sing mangan kuwi dadi rezekimu." Aku ingin teriak, ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang melilit di dalam tubuhku, menahan semua keinginanku. Dalam kepala, aku mendengar suara perempuan itu lagi lirih, tapi jelas. "Saiki kowe ngerti, Seno. Nek rezeki ora tahu gratis." Setelah kejadian itu, setiap malam aku tak bisa berhenti mendengar tangisan. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhku sendiri. Setiap kali aku makan, ada rasa logam di lidahku, seperti darah. Dan setiap kali aku tidur, mimpi itu kembali perempuan yang sama. Kini lebih dekat, berbisik tepat di telingaku, "Kowe wis dadi penjagaku." Pagi harinya, aku lihat sesuatu yang membuat darahku beku. Bayangan Bu Marni dan bayanganku di lantai dapur kini bergerak bersamaan. Tapi di antara kami berdua, ada satu bayangan lain yang ikut berdiri di tengah, dengan rambut panjang dan tangan pucat, menatap lurus ke arahku. 3 hari setelah kejadian sopir truk itu, aku mulai melihat hal-hal aneh. Bukan di luar, tapi di pantulan kaca etalase warung. Setiap kali aku membersihkan meja, di kaca itu aku selalu melihat 3 bayangan. Bayanganku, bayangan Bu Marni, dan satu lagi bayangan perempuan berambut panjang yang tak pernah kulihat secara langsung. Dia selalu berdiri di tengah, sedikit menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Kalau aku berpaling, bayangan itu lenyap. Tapi kalau aku tatap lagi pantulan kaca, dia tersenyum, dan giginya seperti menghitam seluruhnya. Aku mulai takut membuka warung pagi-pagi. Tiap kali aku masuk dapur, aroma daging mentah bercampur dengan wangi melati busuk menusuk hidung. Dan kuah rawon itu tak lagi berwarna coklat pekat seperti biasanya. Kadang ada semburat merah gelap, seperti darah segar yang baru saja menetes. Bu Marni tahu aku resah, tapi ia malah menatapku dingin dan berkata, "Bayanganku wi tanda nek perjanjian wis dadi sempurna. Kowe saiki wis disekseni." Aku tak berani bertanya. Tapi malam itu, aku tahu siapa penyaksi itu. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara mangkuk pecah dari dapur. Kupikir tikus, tapi suara langkah kaki telanjang di lantai basah membuat jantungku membeku. Perlahan aku mendekat, membuka pintu dapur.
Dan di sana, aku melihatnya. Perempuan itu, tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya seperti basah oleh kuah rawon. Ia berdiri di samping panci besar, mencelupkan sesuatu ke dalamnya. Aku menatap lebih dekat dan nyaris muntah saat sadar yang ia celupkan adalah celana dalam wanita, sama seperti yang dulu kulihat Bu Marni masukkan. Tapi kali ini, celana itu bukan milik orang lain. Itu milik Rara. Rara, pegawai warung yang hilang seminggu lalu, yang terakhir kali kulihat sedang menata nasi di dapur. Aku langsung berlari mundur, tapi perempuan itu mendadak menoleh. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Suara parau keluar dari mulutnya. Kowe ora iso metu, Seno. Iki omahmu saiki. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin lari tapi lututku lumpuh. Tiba-tiba bayang itu mendekat, menembus tubuhku. Sekejap, semua gelap. Lalu aku mendengar suara-suara di kepalaku tumpang tindih, saling berbisik. Njagani, ngelindungi, nyedekno korban sabanjure. Ketika aku sadar, aku sudah berdiri di depan panci. Tanganku basah, memegang kain yang sama. Di belakangku, suara Bu Marni berbisik pelan. Wis apik, no, saiki kowe sing nyiapno bahane. Aku menatap ke dalam panci. Kuahnya bergolak, dan di antara gelembungnya, tampak mata seseorang menatap dari dasar panci itu. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya tawa kecil, tawa yang bukan milikku. Di pantulan permukaan kuah itu, aku melihat wajahku sendiri. Dan di sampingku, perempuan berambut panjang itu tersenyum. Malam Jumat Kliwon. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan Ngawi hingga licin seperti kaca. Tapi di dalam warung, hawa panas dan anyir bercampur jadi satu. Warung rawon Bu Marni buka lebih malam dari biasanya. Tidak untuk pelanggan biasa, tapi untuk mereka yang tak terlihat. Aku disuruh menyiapkan 10 mangkuk rawon, diletakkan di meja panjang di belakang dapur. Tidak ada pembeli malam itu, hanya lilin-lilin kecil menyala di setiap sudut. Bayangannya menari di dinding, memantulkan sosok-sosok kabur yang tak mungkin ada di ruangan itu. Bu Marni duduk di kursi paling ujung, memakai kebaya hitam. Kain jaritnya berlumuran sesuatu yang tampak seperti lumpur merah. Di depannya ada mangkuk besar berisi kuah rawon, tapi warnanya terlalu gelap, hampir seperti darah kental. Seno, katanya pelan. Wayahe jamuan dimulai. Sing tenang wae, iki kanggo nguatno perjanjianmu. Aku menatap satu persatu mangkuk itu. Di setiap permukaannya, ada gelembung besar yang pecah perlahan, seolah kuahnya bernapas. Dari dalam panci besar di sudut dapur, muncul aroma besi dan amis yang tak bisa kutahan. Aku tahu itu bukan aroma bumbu dapur lagi. Lalu satu persatu mereka datang. Bukan manusia, tapi bayangan hitam setinggi orang dewasa, merayap dari dinding, berjalan di antara meja. Lilin-lilin bergoyang hebat saat mereka lewat. Dan ketika salah satu bayangan duduk di depan mangkuk, kuah rawon itu bergejolak, seperti sedang diminum oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bu Marni memejamkan mata, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak ku mengerti. Suara itu bergema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara lirih perempuan menangis. Aku baru sadar suara itu keluar dari dalam panci rawon. Tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam panci besar. Tanganku refleks menyalakan lampu dapur, dan aku menjerit saat melihat sepotong tangan manusia muncul dari dalam kuah, seolah ingin keluar. Jari-jari itu melambai-lambai, lalu tenggelam lagi pelan-pelan, meninggalkan pusaran darah. Bu Marni tetap tenang. Ia menoleh ke arahku sambil tersenyum.
Sing sabar nomor, iki tumbale sing minggu kepungkur, nek ora ana korban, rejeki ora lancar. Aku memuntahkan isi perutku. Tapi saat aku mendongak, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Bayangan perempuan berambut panjang itu berdiri tepat di belakang Bu Marni, menatapku. Wajahnya kini jelas pucat, bibirnya biru, matanya bolong. Dan di bibirnya keluar suara pelan tapi menusuk. Seno, saiki giliranku mangan. Tubuhku gemetar. Aku ingin lari, tapi kakinya terasa menempel di lantai. Perempuan itu melangkah ke arahku. Tangannya terulur, jari-jarinya kurus dan panjang, menyentuh dadaku. Dan seketika seluruh ruangan berputar. Aku melihat semuanya dalam kilatan cepat. Mayat-mayat tanpa kepala di dapur. Bayangan Bu Marni tertawa di antara bara lilin. Dan mangkuk-mangkuk rawon yang kini berisi potongan tubuh manusia. Tepat sebelum aku pingsan, aku dengar suara Bu Marni berbisik. Wis, no. Saiki kowe wis dadi bagiane warung iki. Aku terbangun dalam gelap. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya, hanya aroma pekat rawon yang menyesakkan dada. Ketika mataku mulai terbiasa dengan gelap, aku sadar sedang berbaring di lantai dapur. Panci besar di depanku masih mengepulkan asap, tapi tak ada seorang pun di sekitarku. Bu Marni, suaraku serak. Tak ada jawaban. Kupaksakan berdiri. Kaki terasa berat. Seolah ada pasir di dalam sendi-sendi. Begitu aku melangkah, kakiku menyenggol sesuatu di lantai. Sebuah gelang perak yang ku kenal baik. Itu gelang milik Bu Marni. Tapi kenapa dia tak ada di sini? Ku ambil gelang itu, dan tiba-tiba suara tawa perempuan terdengar dari arah panci. Pelan, bergema, makin lama makin keras. Aku menoleh, dan di permukaan kuah rawon yang bergolak, muncul wajah Bu Marni. Ia tersenyum tapi wajahnya setengah terbakar, separuh lagi hitam seperti arang. Wis rampung no, saiki giliranku istirahat. Kuah itu mendidih hebat, dan tubuh Bu Marni perlahan tenggelam di dalamnya, seolah disedot ke dasar panci. Aku menjerit, berusaha menarik panci itu, tapi tangan kiriku tersentuh cairan kuah panasnya bukan main. Bukan panas air, tapi panas darah. Saat kuangkat tanganku, kulitnya mulai mengelupas. Dan dari dalam kepalaku, suara yang sudah akrab terdengar lagi. Kowe saiki penggantin anyare, Seno. Aku terjatuh ke lantai menahan sakit. Namun di antara kabut pusing, aku melihat sesuatu di dinding. Bayangan 3 sosok. Tapi kali ini hanya 2 yang kukenal, aku dan perempuan berambut panjang itu. Bayangan ketiga, yang dulu adalah milik Bu Marni, kini menghilang. Perempuan itu mendekat. Rambutnya menjuntai, menutupi wajahku. Tangannya menyentuh pipiku, lembut tapi dingin seperti mayat. Saiki warung iki kowe sing jaga, katanya pelan. Lalu semuanya gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika akhirnya ku buka mata, hari sudah pagi. Warung ramai. Orang-orang tak tertawa, makan dengan lahap, menghirup aroma rawon yang katanya paling enak di Ngawi. Aku berdiri di belakang dapur. Tubuhku terasa ringan. Kulihat panci besar itu mendidih tenang, seperti biasa. Di dalamnya, bayanganku memantul. Tapi ketika aku perhatikan lebih lama, aku sadar. Bayangan itu bukan aku. Itu sosok Bu Marni, tersenyum berdiri di balikku. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Karena yang berdiri di depan kompor, yang sedang mengaduk rawon dan tersenyum pada pembeli, adalah aku sendiri.